Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang topik disiplin. Topik disiplin ini ada pada mata kuliah pengembangan diri dalam profesi kebidanan. Kita mulai dengan pengertian. Konsep disiplin merupakan sikap ketaatan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu organisasi, yaitu menggabungkan diri dalam organisasi atas dasar kesadaran dan keinsafan bukan karena unsur paksaan. Menurut Pursono 1985. Sedangkan disiplin adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar. Sikap dan perilaku ini dianut berdasarkan keyakinan bahwa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Hal ini terkait dengan kemampuan seorang menyesuaikan intern dan mengendalikan diri agar sesuai dengan norma, aturan, hukum, kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial hidup budaya setempat. Unsur-unsur dalam disiplin yang pertama mengikuti dan menaati peraturan nilai hukum yang berlaku. Yang kedua, pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan keberhasilan diri. Jadi unsur yang kedua ini lebih condong untuk meningkatkan suatu keberhasilan. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau yang diajarkan. Hukuman yang diberikan bagi melanggar ketentuan yang berlaku dan dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan, dan memperbaiki tingkah laku. Disiplin ini juga bisa berfungsi sebagai hukuman, namun lebih bersifat pada hal yang positif. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. Jadi untuk bisa membatasi diri supaya tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Ada 3 jenis disiplin. Yang pertama disiplin preventif, disiplin korektif, disiplin progresif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong karyawan atau kalau di dunia pendidikan itu mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai standar aturan supaya untuk mencegah penyelewengan atau nanti kesalahan. Sasaran pokoknya adalah mendorong disiplin diri mahasiswa ataupun karyawan atau staf atau dosen. Dengan cara ini, diri sendiri atau karyawan atau mahasiswa bisa menjaga disiplin diri mereka bukan karena suatu paksaan. Jadi sudah ada unsur pencegahan sehingga nanti tidak ada unsur paksaan pada tiap individunya. Disiplin korektif adalah kegiatan diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran berikut. Kegiatan korektif sering berupa sesuatu bentuk hukuman dan disebut tindakan kedisiplinan. Jadi kalau untuk disiplin korektif ini sudah terjadi pelanggaran dan kita mengkoreksi atau mengevaluasi kegiatan atau perilaku penyelewengan. Sasarannya di sini adalah tindakan pendisiplinan, hendaknya positif, bersifat mendidik, menilai, bukan tindakan negatif yang bersifat menjatuhkan atau memperburuk. Secara umum tindakan pendisiplinan adalah sebagai berikut: satu, untuk memperbaiki pelanggaran, yang kedua untuk menghalangi karyawan, mahasiswa, staf, dosen untuk melakukan pelanggaran yang serupa. Untuk menjaga berbagai standar agar tetap konsisten dan efektif. Disiplin progresif adalah kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Jadi kalau disiplin progresif ini lebih bersifat bila ada pelanggaran yang dilakukan berulang, maka perlu pendisiplinan dimasukkan dalam kategori progresif ini. Tujuannya memberikan kesempatan bagi mahasiswa, dosen, karyawan, staf untuk mengambil tindakan korektif sebelum dikenakan hukuman lebih berat. Sebagai contoh, susunan dasar tingkat berat itu seperti yang pertama, ditegur secara lisan.
Yang kedua, teguran tertulis, 3 skorsing, kemudian skorsing yang lebih lama, 5 diturunkan pangkat, terakhir dipecat. Kalau di bagian akademik, lisan, tertulis, skors, kemudian turun tingkat, dan terakhir adalah DO, drop out. Nah, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.